Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi Karyanto, mahasiswa PPG 2023 dari LPTK Universitas Malang. Hari ini saya akan melakukan aksi pertemuan kedua. Mau tahu keseruannya? Ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, semangat luar biasa. Alhamdulillah kalau kalian sehat semua ya. Dalam semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalian berdiri dulu untuk mengecek kerapihan. Seragam semua ya? Sudah rapi? Sudah. Silakan untuk kembali. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik kawan-kawan, sebelum pembelajaran. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian ya. Fahmi hadir. Parwan hadir. Julian hadir. Carmila Genzo hadir. Denis Naila Rapid Hadir, Pak. Salim Hadir. Septiana. Selanjutnya kita akan kembali flashback dulu untuk materi sebelumnya. Ada yang ingat materi sebelumnya apa? Pak. Ya, silakan berdiri. IoT, Pak. IoT. Apa yang kamu paham tentang IoT? Unsur-unsur IoT. Unsur-unsur IoT bisa disebutkan? Kecerdasan buatan atau AI. 2. Konektivitas. Apa aja penerapannya di bidang apa? Kesehatan, energi, pertanian, energi. Ya, oke, tepuk tangan buat temennya. Bicara tentang IoT, kebetulan tahun sebelumnya lomba teknologi membuat sebuah deteksi gorong-gorong. Jadi ketika gorong-gorong itu penuh akan ada instruksi. Ya, berarti ini termasuk ke IoT. Ya. Seperti biasa, kita bermain dulu. Ya, ice breaking dulu. Bermain tapi sambil berpikir. Ya, silahkan berdiri dulu. Beda lagi dulunya ya. Kalau kemarin tepuk tangan, kalian adalah dengan kata-kata Bapak minta. Tuh. Paham itu? Bapak minta. Kalau ada kalimat Bapak minta berarti instruksi dijalankan. Kalau nggak ada berarti jangan. Contoh ya. Bapak minta angkat tangan kanan. Oke. Turunkan. Nah, Bapak mintanya tuh. Hati-hati, awas. Coba. Bapak minta turunkan. Oke, satu lagi ya. Bapak minta lihat kanan. Lihat depan. Siap, kita mulai ya, Ada paham ya? Jadi kalau misalkan ada yang salah duduk ya, jelas? Oke, kita mulai permainannya. Bapak minta pegang hidung. Konsentrasinya bagus ternyata ya. Tepuk tangan buat kalian. Tuh ada yang mau tepuk tangan tuh. Ya, hati-hati. Ya, Bapak minta turunkan tangannya. Oke, silakan duduk. Nah, artinya konsentrasinya masih pagi, masih bagus ya. Dihidupkan melalui handphone atau menghidupkan motor menggunakan handphone. Ada nggak? Pernah nggak? Oh, ada. Oke, pakai handphone ya. Ya. Ada yang namanya motor di starter menggunakan handphone. Tujuan pembelajaran kali ini kita baca bareng-bareng lagi. Yang pertama, oke, nanti silakan kalian menganalisis tentang smartphone
smart city dengan smart device. Ya, apa itu smart home? Apa itu ciri-cirinya kalau sudah dikatakan seperti smart city atau kota yang berteknologi? Apa itu yang disebut smart device? Jelas ya? Lanjut, tujuan pembelajaran kedua. Oke, kali ini bagi kalian praktek membuat sebuah jaringan sederhana. Misalkan contohnya nyalain kipas, ya, nyalain jendela menggunakan handphone. Ada nggak rumahnya kayak gitu? Belum ada ya? Insya Allah ada nanti ya. Nah, menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sudah ada yang pernah menggunakan? Sudah ya? Pelajari ya, tinggal kalian nanti praktek saja. Itu tujuan pembelajarannya lagi. Tapi kita akan mengamati satu video dulu tentang smart home supaya kalian tahu apa yang disebut smart home. Jelas? Jika Anda ingin tahu apa itu smart home, maka video ini cocok untuk Anda. Apa itu smart home? Apakah itu hanya sekumpulan perangkat yang melayani kenyamanan Anda? Tidak, lebih dari itu. Ini tentang menjaga keamanan keluarga Anda, memantau rumah Anda saat Anda pergi, dan membantu orang yang paling membutuhkannya. Dengan semua berita tentang teknologi smart home, cari tahu apa itu manfaat utama memiliki produk pintar di rumah Anda. Dengan smart lighting, Anda dapat menyesuaikan pencahayaan saat di rumah ataupun di luar rumah. Gunakan smartphone jika Anda tidak nyaman dengan kabel. Selain itu, Anda bisa mengatur jadwal, menghidupkan atau mematikan lampu secara otomatis. Sampai sini ada pertanyaan? Ya? Ya? Kenzo, silakan. Iya, boleh. Gak apa-apa, jangan malu-malu. Ya. Saya ingin bertanya, perangkat apa yang digunakan untuk membuat jaringan smartphone, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Boleh kasih tepuk tangan. Jaringan seperti ini sederhana topologinya, ada pan atau sel ya, kipas. Jadi nanti bisa dihidupkan. Kalau kecepatannya rendah nanti dia ada satu putaran, kalau kencang dua putaran. Kemudian window ini jendela ya. Kalau misalkan open berarti nanti terbuka, kalau off berarti tertutup. Ini ada router home gateway-nya, kemudian itu ada smartphone atau smart device-nya. Bisa dipahami? Saya, ini apa ini? Jaringan. Artinya jaringannya adalah hubung. Oke, lanjut saja kita eksekusi. Ya, ini dia. Kita akan menyusun jadwal dan monitoring nanti. Jadi kalau jadwal kalian berkomisi, mungkin nanti beberapa hari ya. Kayak pasang router dulu nih, di mana mau dipasangnya, kelompok berapa? Ya, itu kan secara fisik. Kalau ini kan secara simulasi. Jadi per kelompok aja nanti bersama. Silakan buat kelompok, ya. Silakan buat kelompok 3 sampai 4 siswa. Kemudian beri nama kelompok yang berhubungan dengan teknologi IoT. Saya beri kesempatan 1 menit untuk memikirkan satu nama kelompok yang berhubungan dengan IoT. Kelompok ini namanya Smart Parking. Kelompok ini Smart Grid. Kelompok ini Smart Home. Kelompok ini Smart Watch. Kelompok yang ini Smart Metering. Yang terakhir Smart City. Oke, bagus. 3 alat smart home ya, router, home gateway, ceiling fan dan Windows. Kemudian 1 setiap yang sudah konfigurasi itu laporan ya. Pak, saya udah konfigurasi router. Pak, saya udah konfigurasi ceiling fan. Laporan ya. Ya. Apa? Routernya ya. Coba lihat di wireless. Ya. Pakai, tidak pakai password ya. Oke. Ikuti LKPD dulu, pakai password atau tidak? Coba ditutup. Oke, coba settingan Windowsnya saya wajib WiFi huruf kecil semua ya. Dan passwordnya 1 sampai 8.
ada lagi smart metering. Metering. Meter ya, bukan mater. Tulisannya. Kelompok smart metering. Udah 4 kelompok. Kami adalah kelompok smartphone dan kami akan menunjukkan bagian mana yang merupakan sulit bagi saya, bagi kelompok saya. Ya, sekarang. Ini namanya siapa? Lupa. Udah. Akbar. Ya, di bagian mana? Tadi kesulitannya. Kesulitan di bagian konflik dan di IT server. Apabila home gateway tidak dicentang, Ya, pada saat di smartphone, ini berarti nih smartphone. Ya. Otomatis dia tidak akan tampil di bagian yang tadi ya. Iya. Oke, itu permasalahan kalian tadi ya. Iya, Oke, Pak. bagus, sudah cukup. Silakan di close. Satu bermasalah di mana? Baik, ya, silakan jelaskan. Waalaikumsalam. Yang sini, Yang mana? yang semuanya. Oh, sebelahnya lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan menjelaskan kesulitan yang kami alami. Kemungkinan jaringannya masih belum stabil. Nah, pada saat menggunakan password tadi ya, mungkin juga ada salah satu device yang passwordnya salah. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak menggunakan password dengan cara centang disk dan akhirnya terhubung. Oke, jelaskan. Ketika nama SSID device berbeda dengan nama SSID router, maka jaringan tidak dapat terhubung. Oke, coba ditampilkan SSID yang mana biar pada tahu. Artinya network adapter harus dirubah dengan kode seperti ini ya. Iya. Oke, coba diklik lagi, kodenya banyak soalnya tadi. Nah, berarti pilihnya yang mana? Kemungkinan kalau tidak ada wireless, kodenya masih bukan 1W. Bisa dipahami? Oke, terima kasih kelompok smart home ya. Jika password device tidak sama dengan password protokol gateway tidak akan berfungsi ketika dihidupkan oleh smartphone. Oke, coba ditunjukin yang mana maksudnya. Ini hampir sama tapi berbeda nih dengan kelompok mana tadi. Kalau tadi SSID berbeda tidak akan terhubung. Ya, kalau ini password. Kalau passwordnya berbeda dia tidak akan terhubung. Oke, silahkan. Ada Dwi, Andri, ada Kenzo, ada Pami, silahkan maju ke depan. Ada Sultan. Kenzo lagi, luar biasa. Oke. Kita foto dulu, biasa. Oke. Kita simpulkan satu-satu dulu. Datang bareng ya, ngikutin ya. Oke, saya mau tanya dulu. Smart home itu apa? Kita simpulkan. Saya tahu, ya silakan. Smart home adalah apa tadi ya? Apa? Sebuah konsep rumah yang berteknologi IoT. Betul. Teknologi yang dikhususkan untuk memprogramkan. Ya. Intinya rumah yang berteknologi IoT dan bisa dikendalikan dari jarak jauh. Iya, betul, Pak. Melalui handphone. Setuju? Setuju. Ya. Nah, smart city, ciri-ciri kota yang bisa dibilang sebagai smart city apa aja? Coba.
Interkoneksi antara bagian perkotaan. Jadi antara kota terkoneksi, mungkin bisa menggunakan kereta cepat gitu ya, saling terkoneksi ya, ataupun dari sistem informasinya ya. Satu tuh berarti tuh antar koneksi. Kedua, ada lagi nggak? Integrasi sistem informasi perkotaan ya. Jadi dari segi informasinya, website segala macam itu sudah terintegrasi ya melalui jaringan, betul? Oke, apalagi manajemen dan kerjasama layanan. Oke, contohnya misalkan biasanya layanan IKTP lah. Oke, itu udah 3 ya. Satu lagi apa? ICT itu apa? Aplikasi ICT itu apa? Ya, informasi dan komunikasinya sudah berteknologi. Itu ciri-ciri kota yang sudah bisa dibilang smart city. Smart device. Ya, smart device. Dibagi menjadi berapa? Dua. Apa aja? Mobile device contohnya apa? Handphone ya? Dan apa? Smartphone. Karena dia bisa dibawa kemana-mana ya. Lanjut apa lagi? Yang kedua desktop device. Contohnya laptop, TV smart ya. Kan nggak mungkin juga kita gendong-gendong ya. Namanya disebut desktop ya. Oke. Itu tadi tentang materi pengetahuannya. Nah, saya mau nanya tadi permasalahan menggunakan Cisco untuk membuat topologi jaringan. Tadi syaratnya harus ada apa aja perangkatnya? Router, home, gateway, betul. Apalagi? N-device. Tadi kalian bikin N-device berapa? Dua apa aja? Serifan sama Windows. Saya salah sebut Windows ya, disebutin Windows. Windows sistem operasi ya. Jadi kalau guru salah ya sering ya, nggak apa-apa, manusia ya. Lanjut, terakhir yang untuk mengaktifkannya smart device atau smart home. Oke. Jelas ya? Jelas. Kalian itu tadi mampu ya sendiri-sendiri ya. Walaupun tadi memang saya udah evaluasi kemampuan kalian individu, kelompok. Ada yang masih kesulitan untuk konfigurasi. Ada yang memang tidak tenang pada saat kemarin sudah selesai, tiba-tiba dia duduk, panik, ya tenang aja sebetulnya. Karena penilaian sudah ada masing-masing dari segi individu. Dan ada juga yang memang solid kerja kelompoknya, yang satu masih tahu konfigurasi, yang satu memberitahu kesalahannya. Nah, itu tadi evaluasi dari penilaian saya. Tapi mungkin masih ada yang merasa dalam satu kelompok itu leader. Ya, dalam artian saya yang mampu. Oke, saya akan bagikan link responnya. Berbeda dengan yang kemarin ya. Via WA. Silakan kalian bisa isi di PC atau di handphone ya. Oke, silakan. Kalian cermati apa yang ditanya. Ya. Untuk yang dicetak silakan cetak, bisa lebih dari satu. Kalau yang bulat itu dipilih ya. Nah, ini materi apa yang memang belum kalian pahami ya, silakan dicetak. Ya. Kira-kira media pembelajarannya apa nih yang perlu kalian pakai lagi? Kayaknya sih kalau kuis interaktif kalian udah pasti itu utama tuh. Ya, karena apalagi ada hadiah. Akan saya ingatkan untuk kalian bisa belajar mandiri, ya, membuka LMS sendiri di rumah, tidak perlu harus berjam-jam. Silakan kalian baca LMS-nya, putar videonya ya sesekali, jangan selalu membuka yang namanya game online ya. Iya. Fire, PUBG, tapi tidak masalah. Kalau kalian memang motivasinya untuk menjadi atlet gamer.
Ya, nanti materi berikutnya yang akan kita pelajari masih berkaitan dengan IoT, smart home. Ya, yang namanya materi ini itu masih berkaitan dengan sensor. Ya, komponennya itu ada sensor. Sensor itu termasuk apa itu? Unsur ya. Ya, jadi kita materi berikutnya, pembelajaran berikutnya adalah tentang sistem sensor. Jelas? Silakan baca-baca di rumah tentang sistem sensor. Jadi ketika kita belajar kembali, itu sudah ada pemahaman dari kalian. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Oke, seperti biasa karena sudah selesai komputernya dimatikan dulu. Ya, sudah. Dicek dulu biar rapi sesuai awal. Ya, cara satu bisa ya, cara satunya. Oke. Setelah ini kalian pelajaran apa? Silakan berdoa untuk kelas. Boleh berdoa untuk penutupan kegiatan belajar. Alhamdulillah. Oke, silakan kalian boleh. Bang siapa? Bangkan aja. Wah, es krim.